Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniadi Putri, NIM 19601010. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran ilmu aswad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian metode pembelajaran ilmu aswad. Pembelajaran aswad adalah langkah-langkah yang digunakan untuk pembelajaran aswad. Pembelajaran aswad atau fonetik adalah suatu pembelajaran terkait hal pokok dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu suara. Suara dalam pembelajaran bahasa sangatlah urgen, terutama dalam mempelajari kaidah bahasa Arab. Lanjut kepada contoh metode pembelajaran aswad. Yang pertama yaitu tingkatan dasar. Pelafalan bunyi asing pada anak berumur 6-7 tahun merupakan fase yang mulai sulit karena masih terpengaruh dengan bahasa ibu. Oleh karena itu, siswa perlu diberi dasar yang kuat dengan pelafalan dengan teknik dan strategi yang sesuai. Pembelajaran bahasa pada tingkat ini lebih ditekankan pada pelafalan. Sebagai guru, pada tingkat ini yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan metode alfabetik. Dalam metode ini, pengajaran baca tulis dimulai dengan mengenalkan nama-nama huruf dan ortografik atau bentuk tulisannya. Misalnya a, i, u, babi, bu, tatitu. Metode yang kedua yaitu metode bunyi. Dalam metode ini, pembelajaran tidak dimulai dengan pengenalan nama huruf, tapi langsung pada bunyi. Dalam hal ini ada dua cara yang lazim digunakan, yaitu cara sintesis atau merangkai dan analitis atau mengupas. Yang ketiga yaitu metode sintesis. Metode ini dimulai dengan mengenalkan bunyi huruf, kemudian dirangkai menjadi kata. Sebagai contoh yaitu nabata, nabata, dan digabung menjadi nabata. Contoh yang kedua itu salima, salima, kemudian digabung hurufnya menjadi salima. Kemudian yaitu metode analisis. Metode ini dimulai dengan kata, kemudian dikupas menjadi bunyi huruf-huruf atau dimulai dengan kalimat. Kemudian dikupas menjadi kata-kata dan dikupas lagi menjadi huruf-huruf. Contohnya seperti kata zorona, kemudian dikupas atau dipisahkan menjadi zo, ro, na. Dan begitupun contoh yang kedua. Yang terakhir yaitu metode analisis sintesis. Metode ini merupakan penggabungan kedua metode, misalnya dalam bentuk seperti berikut. Nah, dari kata salima kemudian dikupas menjadi salima. Itu merupakan metode analisis. Sedangkan metode sintesis yaitu dari rangkaian huruf kemudian diubah menjadi sebuah kata. Pada masa anak-anak, mereka cenderung bermain dan tertarik pada sebuah lagu karena lagu itu dapat membantu kemampuan kognitif anak. Dalam hal ini, pembelajaran bunyi bahasa Arab dapat dilakukan dengan sebuah permainan yang berisikan materi bahasa Arab. Dan yang kedua yaitu tingkatan menengah. Pada tingkatan menengah ini, metode sintesis dan analisis masih bisa untuk digunakan. Dalam tingkatan menengah ini, siswa seharusnya telah memiliki beberapa pengetahuan tentang kosakata bahasa Arab. Oleh karena itu, pembelajaran aswad harus disesuaikan dengan pengetahuan siswa tentang kosakata. Misalnya dengan menggunakan metode sintesis dan metode analisis. Metode sintesis adalah metode yang dimulai dengan mengenalkan bunyi huruf-huruf kemudian dirangkai menjadi kata. Contohnya sama seperti tadi yaitu dari huruf-huruf nabata kemudian dirangkai menjadi kata nabata. Sama juga contoh yang kedua yaitu dari huruf salima menjadi rangkaian kata yaitu salima. Dan yang ketiga yaitu baladun kemudian dirangkai menjadi kata yaitu baladun. Yang kedua yaitu metode analisis. Metode ini dimulai dengan kata kemudian dikupas menjadi
Dan yang terakhir yaitu waladun. Dikupas hurufnya menjadi waladun. Dan contoh metode yang terakhir yaitu tingkatan lanjut. Pada tingkatan ini, siswa sudah diajarkan untuk melafalkan lafal yang sulit. Oleh karena itu, latihan membedakan bunyi bahasa Arab dengan pasangan minimal dapat dilakukan dengan cara guru melafalkan pasangan minimal dengan jelas. Sementara siswa menyimak dan memperhatikan gerak bibir dan mulut guru mereka supaya terlihat dengan jelas perbedaan kedua kata tersebut. Contoh pasangan minimal yang dapat membantu guru menggunakan teknik ini adalah mashubun, mashubun, fasada, fasoda, bisimatin, bisimatin, surrotin, surrotun. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.